Banyak nggak sih yang pakai satu slide ini buat nutup presentasi atau pas ngajar? Thank you. Even saya pun juga masih pakai kok slide kayak gini kalau dulu-dulu sebenarnya sebelum tahu hal ini. Part orange yang berikutnya adalah E, yaitu ending. Nah, kita nutupnya harus pakai apa sebenarnya? Sebenarnya kalau pakai si thank you itu bukannya salah, tapi mubazir aja. Mubazirnya gini, karena kalau dari studi, 10% orang itu akan ingat apa yang dia dengar, 20% apa yang dia baca, dan ini yang penting nih, 80% yang dia lihat. Jadi kalau misalkan kita pakai satu slide buat ending, tapi pakai thank you kan sayang banget. Gimana kalau kita pakai satu slide yang lebih actionable? Kita sebut ini sebagai actionable ending. Gimana caranya kita taruh satu slide penutup yang bakal nuntun audiens itu buat balik ke goal sebenarnya. Contoh, misalkan kalau yang saya pakai untuk nutup slide yang tadi bisa jadi kayak gini. Tips mana yang bisa teman-teman pakai atau cobain besok? Atau teman-teman juga bisa pakai slide yang lain yang sifatnya actionable kayak gini misalkan. Any question? Any comment? Follow us? Learn more? Atau apapun deh. Yang pasti bukan thank you. Karena kalau misalkan udah bikin slide yang lebih actionable, maka audiensnya pun juga bakal inget hal yang lebih penting kan. Jadi kalau misalkan kita pengen pakai si ending supaya lebih bagus, supaya lebih engaging, pakailah ending yang actionable. Part orange yang berikutnya dari E kita masuk ke depan lagi, yaitu O atau opening. Kalau kata orang kan don't judge a book by its cover, tapi saya sendiri termasuk yang paling anti sama quote itu. Orang-orang pasti bakal judge a book by its cover ujung-ujungnya, makanya ada istilah stereotype dan juga ada impresi, first impression. Detik kita langsung share screen di awal, pas kita lagi ngajar, udah pasti judul dulu tuh yang keluar. Nah masalahnya judul kayak gimana yang bikin orang jadi lebih penasaran? Kita bisa pakai judul yang atraktif. Nah judul yang atraktif kita bisa sedikit contek sama buku-buku bestseller sebenarnya. Contoh, ada buku judulnya Atomic Habits, ada Rich Dad Poor Dad, tapi juga ada How to Win Friends and Influence People. Kalau kita perhatiin ini ciri-cirinya sebenarnya approach-nya bisa kita pakai nih. Satu, pakai benefit, atau pakai icon, atau pakai analogi. Contoh, kalau untuk presentasi yang lagi saya bikin, daripada saya pakai tips untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja di masa pandemi, maka ada 3 opsinya kan, supaya lebih atraktif. Satu, kita pakai benefit. Kita bisa bilang 4 tips supaya lebih waras, atau 4 tips anti gila di WFH. Kalau benefit. Kalau icon, kita bisa pakai hal yang ikonik dari materi kita sebenarnya. Contoh, kalau saya akan bilang WFH, work and fit at home, bukan work from home. Nah, itu bisa jadi satu icon juga. Nah, yang terakhir itu kita bisa pakai analogi. Contoh, kalau analogi sendiri ini kita bisa bayang-bayangin nih, ini mirip kayak apa ya tips-tips ini? Oh, ketemu nih, hold your ground misalkan. Stay di kaki kita supaya nggak jadi gila selama bekerja di masa pandemi. Jadi ada 3 tuh pilihan openingnya supaya lebih atraktif. 1, pakai benefit. 2, pakai icon. Dan yang ketiga itu pakai analogi. Dapat deh tuh orange yang berikutnya. Ada ending sama ada opening. Ending pakai yang actionable, opening pakai yang atraktif.